Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Pendeta. Sebelumnya perkenalkan saya Gracia Kumandika dan rekan saya Mediana Christine, Stefani Pasaribu, Yolanda Angelewin, dan juga Septi Ernawati. Jadi di sini kami adalah mahasiswi Universitas Pelita Harapan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kesediaan Bapak untuk mau menjadi narasumber dalam wawancara kami pada hari ini. Dan ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester kami, dan kami sangat bersyukur atas waktu dan juga kesediaan Bapak. Dan sebelum memulai sesi wawancara, mari kita buka terlebih dahulu dalam doa dan akan dipimpin oleh Stefan. Silakan. Oke, teman-teman dan Pak Niko, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas berkat kasih karunia-Mu. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan Zoom pada saat ini, pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan kegiatan kami akan mewawancarai. Kiranya Engkau memberkati, membimbing sepanjang kegiatan kami Tuhan. Seluruh kegiatan ini kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Stefani yang telah memimpin doa. Dan sebelum masuk ke dalam sesi pertanyaan, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Pendeta untuk berkenan memperkenalkan diri secara singkat kepada kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman mahasiswi dari UPH ya. Kalau boleh tahu ini fakultas apa? Kami dari Fakultas Nursing, Faculty of Nursing. Oh, nurse ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kepercayaannya kepada saya untuk menjadi narasumber. Saya William Niko Sabtono, pelayanan sebagai gembala di GKSI Petra Bekasi, dan juga membuka pos PI di Kota Wisata Cibubur. Status sebagai gembala di gereja ini, dan background akademis, saya sedang menyelesaikan status doktoral teologi di STTBI. Itu mungkin, atau ada tambahan lagi, umur 33 tahun. Ya, begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak atas perkenalan yang sangat luar biasa. Baik, sekarang mungkin kami akan memulai dengan pertanyaan yang pertama. Langsung saja ya Pak. Baik, untuk yang pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, bagaimana tanda-tanda akhir zaman yang membuktikan karya Allah dan kedatangan Kristus? Apakah perlu diulang lagi, Pak? Enggak, sudah paham saya. Jadi tanda-tanda akhir zaman yang memperjelaskan tentang kekuasaan Tuhan lah, atau kasih Tuhan lah ya. Kalau menurut pandangan saya, bahwa keberadaan kita itu adalah penggenap-penggenap dari apa yang Tuhan nyatakan gitu, baik dari kejadian sampai ke dengan wahyu, sehingga ketika akhir zaman akan terjadi, itu menyatakan bahwa Dia sedang menggenapkan gitu, dan kita menjadi bagian dari yang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah diwahyukan dan dinyatakan oleh Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Artinya ada sesuatu yang memang sudah Tuhan dikerjakan gitu, dan saya percaya itu bagian dari kasih karunia dari Tuhan gitu, yang mana memang ditujukan kepada semua orang, tapi untuk beberapa orang menjadi spesifik, dalam artian menjadi sadar bahwa ini pekerjaan Tuhan gitu. Tapi yang lain kan hanya ngikuti. Oh ya, ini akhir zaman nih gitu. Serem nih kitab Wahyu nih misalnya. Padahal kitab Wahyu itu bicara tentang kemenangan umat Kristiani, umat orang percaya, maaf. Kemenangan orang percaya itu di kitab Wahyu, di mana segala hal yang tidak benar dan iblis pun ditaklukkan. Jadi kalau bicara tentang tanda-tanda akhir zaman,
membuktikan karya Allah dan kedatangan Kristus secara teologis bicara seperti itu. Kalau secara tanda-tanda secara empirik ya, atau kejadian-kejadian begitu, kita patut melihat dari sisi Alkitab bahwa sebelum Kristus datang semua itu dalam keadaan damai, bukan dalam keadaan perang. Jadi keadaan perang, keadaan sepertinya seakan-akan porak-poranda itu Kristus belum datang. Nanti ketika semuanya sudah aman, nah disitulah tanda-tanda orang terlena, maka akan ada yang menggenapi 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh, yang pada endingnya mengarah kepada Kristus datang yang kedua kali. Itulah tanda-tanda yang dapat saya sampaikan di sini. Baik, terima kasih untuk jawaban Bapak atas pertanyaan yang pertama, yang sangat memberkati kita dan menjadi wawasan baru untuk kita. Baik, kami ada satu pertanyaan lagi, tambahan. Apakah diperbolehkan, Pak? Boleh, tanya yang banyak juga. Saya sudah terbiasa Baik, ditanyain. baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, akan ditanyakan oleh rekan saya. Silakan kepada Meliana Kristi. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua, itu ada, menurut Bapak, apakah zaman akhir berbeda dengan akhir zaman? Zaman akhir apakah berbeda dengan akhir zaman? Kalau menurut saya nggak ada bedanya ya, hanya penggunaan kosakata. Zaman akhir zaman. Kalau menurut saya pribadi, karena esensinya sama di akhir, ya kan? Semua tetap di akhir, di endingnya. Jadi ini bukan sesuatu yang merujuk kepada keistimewaan makna, tapi hanya sebatas ya itu ending gitu aja. Intinya tuh di endingnya, di akhirnya. Itu sih, itu menurut saya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Jadi, mungkin menurut Bapak tadi, untuk zaman akhir dan akhir zaman itu adalah sama ya, hanya berbeda dalam konteks penggunaannya saja. Iya, betul. Secara esensinya sama gitu, tapi penggunaan kata saja dan tata letak konteks maksud pembicaraan arahnya kemana akhirnya gitu. Bapak, mungkin untuk yang pertanyaan nomor 1 tadi, untuk bagaimana tanda-tanda akhir zaman membuktikan karya Allah dan kedatangan Kristus, boleh minta tolong untuk mungkin lebih detailnya bagaimana Oke, tanda-tanda. Terima ya, kasih. sama-sama. Saya juga mau meminta waktunya untuk menjelaskan lebih dalam di situ. Jadi begini, bicara tentang akhir zaman, saya akan menjelaskan dulu tentang akhir zaman. Bahwa akhir zaman itu kan kebanyakan untuk orang percaya itu atau orang Kristen lah ya, itu sesuatu yang ditakuti. Makanya tidak banyak orang membaca kitab Wahyu. Tapi tadi saya sudah singkapkan bahwa kitab Wahyu itu menjelaskan bahwa kemenangan anak-anak Tuhan, yang dimana segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Jadi kalau bicara eh, eh, apa yang tertulis di kitab Wahyu, mungkin apa namanya meterai-meterai yang dibuka, ya kan, hal-hal yang disingkap, ada kuda merah, kuda hitam, kuda putih, kuda hijau, kuda kuning gitu. Itu semuanya kan punya makna secara teologis dan secara pemaknaan gitu. Kebanyakan orang Kristen ketakutan gitu. Tapi kita memang bisa memahami, misal contoh nih, eh, hari-hari ini, tahun-tahun ini, itu merujuk kepada kuda hitam. Kuda hitam itu merujuk kepada sesuatu yang menghantam area ekonomi. Nah, itu bagian dari meterai yang terbuka gitu. Segel-segel meterai yang dibuka. Meterai keberapa yang dibuka? Yang terakhir, yang sampai pada meterai ke-6 itu
antikris dilepas. Nah, itulah menjadi tanda yang akan terjadi di situasi atau atmosfer di bumi gitu bagi semua orang, baik itu orang percaya maupun bukan orang percaya. Nah, tanda-tanda ini memang akan bahasanya dalam tanda kutip dinikmati ya oleh semua. Tapi kita bisa melihat kalau orang yang mengenal firman, dia mengenal kebenaran dan mengetahui hati Bapa dan rancangannya, maka mereka tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Mereka akan melihat sebagai inilah kesempatan saya untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Artinya menjaga dirinya, membangun kerohanian dalam dirinya, yang dimana datang ke gereja itu bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kebanyakan orang Kristen datang ke gereja kan untuk bergumul. Sehingga ketika datang ke gereja, apa yang terjadi? Mereka menangis untuk pergumulannya. Sedangkan apa esensi ibadah? Ibadah itu adalah kita mempersembahkan ke Tuhan. Makanya kalau teman-teman ini lihat orang-orang dari agama Hindu, agama Buddha, waktu mereka datang ke pura, mereka datang ke vihara, apa yang mereka bawa? Mereka bawa buah, ya kan? Karena mereka ibadah, mereka mempersembahkan. Sedangkan orang Kristen meminta. Berarti konsep ibadah itu terbalik. Nah, eh, akhir zaman ini akan menjelaskan ada dua tanda itu. Ada orang semakin tidak tahu aturan, tidak tahu tentang kebenaran, tapi ada orang juga semakin mengenal kebenaran, hidup dalam kebenaran itu sendiri. Jadi inilah tanda-tanda akhir zaman. Bisa dibilang yang kudus semakin kudus, yang jahat semakin jahat. Jadi ada hal yang akan bergema di kondisi bumi ini. Jadi itulah tanda-tanda akhir zaman dan itu bagian dari membuktikan bahwa ada karya Tuhan yang terjadi. Karena orang benar dan orang yang tidak benar itu sama-sama menggenapi firman. Jadi kalau ada, maaf sebentar ya, ada sesuatu yang berisik. Jadi tadi saya lanjutkan, orang benar dan orang tidak benar, orang baik, orang jahat itu sama-sama menggenapi firman. Artinya inilah menjadi tanda-tanda gitu. Karena di Alkitab dikatakan yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Apakah masih menjadi sebuah tanda tanya? Baik, untuk penjelasannya sangat sudah jelas dan membuat kita semakin paham sih Pak. Mungkin untuk pertanyaan lanjutan mengenai tanggapan yang tadi itu untuk pertanyaan yang pertama kan bagaimana tanda-tanda akhir zaman kan Pak. Dan mungkin saya ingin menambahkan pertanyaan di mana eh, tadi kan tanda-tanda akhir zamannya. Namun kalau ini bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri di akhir zaman? Baik, bagaimana Tuhan Yesus dirinya di akhir zaman? Kalau Tuhan Yesus menampakkan dirinya di akhir zaman, maka selesai sudah dalam hidup manusia itu untuk memutuskan sebuah keputusan hidup benar itu sudah berakhir. Karena kalau Kristus sudah datang, maka semua sudah selesai. Maksud saya begini, semua sudah selesai itu semuanya diserahkan kepada iblis. Kalau Anda tahu di Perjanjian Lama ada namanya kemah suci. Kemah suci itu adalah gambaran dari apa yang dinyatakan Tuhan di surga. Saudara bisa baca di kitab Ibrani bahwa Musa dibawa Tuhan untuk melihat, mencontoh, menduplikasi apa yang dia lihat di surga. Apa itu? Itu kemah suci. Di mana kemah suci itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah area pelataran yang berisi kolam pembasuhan, di mana orang berdosa itu diampuni dosa, dibersihkan kembali. Alkitab katakan Tuhan akan menyerahkan sepertiga kepada bangsa lain. Itu bicara tentang orang-orang Kristen yang bertobat lalu bikin dosa lagi. Dia bertobat bikin dosa lagi. Nah, sedangkan area yang kedua adalah area ruang kudus dan ruang maha kudus. Itulah yang akan diambil Tuhan, diselamatkan. Nah, ketika Tuhan Yesus datang,
dia akan ada di langit-langit, di surga, di awan gitu. Nah, keberadaannya itu akan menjelaskan bahwa sudah selesai. Apa yang dinantikan oleh orang-orang yang percaya itu akan dibawanya di area itu, gitu. Jadi orang akan dibangkitkan, dibawanya ke tempat yang lain, sehingga tidak terdeteksi oleh mata ular. Itu bahasa Alkitab seperti itu. Karena mata ular itu bicara pengawasan iblis, segala hal yang jahat. Nah, disitulah momen di mana mungkin bahasa yang sering didengar adalah pengangkatan. Nah, disitulah momen tak Tuhan menampakkan dirinya di hari-hari akhir. Seperti itu. Itu secara apa ya, bisa dibilang secara gambaran yang ditampilkan Alkitab. Gitu. Mungkin sudah menangkap atau belum? Kalau ada pertanyaan lagi yang lain, silahkan. Oke, baik Bapak. Tadi kita sudah menanyakan 3 pertanyaan, dan di sini karena waktu yang terbatas, jadi saya mewakili teman saya ucapkan terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang sangat memberkati dan membuka wawasan kami. Nah, sebagai kesimpulan dari sesi wawancara hari ini, kami belajar bahwa tadi terkait dengan tanda-tanda akhir zaman yang membuktikan karya Allah dan kedatangan Kristus itu, eh, ya, yaitu adalah Yesus sudah menubuatkan sesuatu, dan kita menjadi bagian dari nubuatan itu, dan kita yang sebagai orang percaya itu akan melihat apa yang telah Yesus nubuatkan. Kemudian juga yang kedua yang tadi ditanyakan kami yaitu tentang akhir zaman dan zaman akhir. Secara makna mungkin sama saja ya Pak ya. Sama saja maknanya, dan sama-sama di ending pada kesimpulannya. Namun secara empirik itu, kalau dari data empirik, sebelum Yesus datang itu kita semua akan dalam keadaan tenang, dan di akhir-akhir nanti semua manusia akan terlena. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ketiga itu adalah yang tadi ditanyakan oleh teman saya, yaitu bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri di akhir zaman. Sebenarnya sudah banyak tanda yang sudah terlihat di akhir-akhir zaman ini, dan seperti yang Bapak katakan tadi, jika Tuhan menampakkan diri di akhir zaman, maka selesai sudah dunia ini. Dan kita sebagai orang yang percaya, yang merupakan bagian dari kemah suci itu, di bagian kedua itu kita akan dibawa ke tempat yang kudus, dan tidak akan ada mata ular yang melihat kita. Jadi kita akan memang di bawah Tuhan gitu. Ya, baik, itu yang menjadi kesimpulan kami, kesimpulan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Niko yang sudah mau diwawancarai oleh kami. Dan kemudian selanjutnya itu, semoga apa yang telah dibagikan hari ini itu dapat menjadi berkat dan bekal bagikan ke depannya. Juga kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan Bapak dan kehidupan pribadi Bapak. Oke. Sebelum menutup kegiatan kita hari ini, mari kita tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Yolanda. Oke, teman-teman semua, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur ya Bapa atas berkat rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini Bapa. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami berkumpul di tempat ini untuk melakukan wawancara kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberkati dari awal hingga akhir sampai pada hari ini. Ya Bapa, kiranya apa yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami ya Bapa, dan dapat kami jalankan di kehidupan kami masing-masing Bapa. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami ke depannya lagi ya Bapak. Kiranya Engkau berkati setiap aktivitas kami ya Bapak. Ya Bapak, mungkin ini doa yang dapat kami sampaikan melalui pengantaran Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kemudian sepanjang segala masa. Amin. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas waktunya dan Sama-sama. penjelasan yang sangat memberkati kita semua. Namun, kami mohon izin untuk
mungkin take a picture. Oke. Septi, silakan. Oke, boleh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, Bapak. Terima kasih ya, Pak, untuk waktunya. Terima kasih. Sama-sama.